Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka usaha untuk pertama kalinya memang butuh perencanaan. Perencanaan yang mendetail, termasuk juga di dalamnya siapa aja yang akan menjalankan usaha tersebut. Idealnya dikerjakan sendiri atau foundernya yang menemukan ide usaha tersebut ikut terlibat secara langsung. Namun kadang pilihan itu tidak tepat atau tidak ideal ketika sang penemu ide itu dalam posisi masih bekerja di institusi lain atau tepatnya masih bekerja, atau bisa juga karena si penemu ide yang akan buka usaha itu hanya ingin mendapatkan side hustle, pendapatan sampingan. Namun demikian, tetap siapapun yang menjalankan usaha, terlebih ketika kita tidak terlibat langsung dalam kegiatan usahanya, kita wajib memiliki catatan yang jelas. Kita wajib memiliki agreement yang jelas. Kita wajib memiliki job desk yang jelas dengan pihak lain yang menjalankan usahanya. Nah, malam ini saya ingin reaksi pertanyaan Mas Kamal. Nah, agar para penonton juga bisa mengerti apa yang akan saya jelaskan, saya bacakan dulu pertanyaan dari Mas Kamal. Pertanyaannya adalah, kalau kita punya usaha dipercayakan kepada saudara yang menjalankan, apakah perlu dengan surat perjanjian? Jawaban pendek saya, wajib. Jadi perlu dengan adanya perjanjian. Sebelum saya lanjutkan, bagi untuk yang pertama kali datang ke channel saya, seperti biasa, ini masih ada bau-bau marketing untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih sekali Anda mendukung perkembangan channel ini. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan setiap update yang akan saya unggah dalam channel ini. Saya lanjutkan. Kenapa perjanjian harus ada? Kita nggak akan pernah tahu perjalanan bisnis di masa-masa yang akan datang. Kita juga nggak akan pernah tahu load pekerjaan dalam proses menjalankan kegiatan usaha tersebut. Harapannya sih setiap usaha yang baru dibangun akan terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan ekspektasi dan perencanaan si pendirinya atau yang memiliki ide. Untuk mengantisipasi hal itu, yang namanya non-disclosure agreement ataupun bentuk agreement yang sangat sederhana ataupun bentuk kesepakatan yang sangat sederhana sangat diperlukan. Sebaiknya malah justru jika bentuk usahanya menggunakan modal yang cukup banyak, saya tetap menyarankan justru ya ke notaris saja, sehingga agreement itu memiliki nilai hukum yang jelas. Untuk Mas Kamal, jika ingin mempercayakan kepada temannya, hal yang paling penting itu memang harus ada kesepakatan. Kesepakatan seperti apa? Termasuk kesepakatan diantaranya bagaimana bentuk tanggung jawab dia, apa saja job desk dia, apa yang harus dia lakukan pada saat menjalankan usaha. Apakah dia hanya sebagai penjaga, ataukah dia juga mengurusi akunting, atau mengurusi keuangan, atau sejauh mana? Itu harus dijelaskan lengkap di dalam perjanjian dan kesepakatan. Dan nggak boleh lupa juga bagaimana pembagian keuntungannya. Nah, ini harus clear di depan. Jangan pernah melakukan kegiatan bersama, kegiatan dengan partner yang siapapun dia kalau nggak jelas, walaupun itu saudara kandung kamu sendiri. Karena apa? Kalau udah bicara duit, itu potensi untuk terjadinya perselisihan itu sangat tinggi. Mungkin pada saat perjuangan di awal tidak, tetapi pada saatnya nanti ketika bentuk usahanya udah mulai bergerak, ya potensi tersebut akan semakin menguat. Simpelnya gini. Pada awal bekerja sama bisa saja bentuk tugas pokok dan fungsi si pelaku kegiatan usaha itu masih terbatas. Misalnya hanya sebatas menunggu konter, contoh.
sebatas menunggu konter, menerima pembayaran, atau menjelaskan produk-produk kepada calon pembeli, sampai kepada menerima transaksi keuangan dan distorkan ke bank misalnya. Tapi pada seiring berjalan waktu, misalnya tiba-tiba di bulan ke-7 geliat bisnisnya makin bagus, otomatis load pekerjaannya pun bertambah. Bisa jadi 1 orang, 2 orang itu akan kurang. Nah, itu juga harus dievaluasi terus. Setiap agreement itu juga harus dievaluasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perjalanan usaha tersebut. Jadi yang namanya SOP itu akan bergerak terus mengikuti kondisi. Jadi sebaik-baiknya standar operasional prosedur tersebut ya diciptakan oleh pelakunya. Betul, memang ada konsultan jasa pembuatan SOP, tapi mereka hanya kemungkinan besar hanya membuat SOP yang sifatnya normatif. Kalau sifat bentuk-bentuk usaha tertentu tidak bisa menggunakan SOP. Yang bisa membuat kerangka standar operasional prosedur adalah para pelakunya. Lain cerita kalau misalnya bagian produksi udah jelas ritmenya. Kalau bentuknya yang khusus, yang spesifik, ya idealnya diciptakan dan dibentuk oleh pelaku usaha. Jadi Mas Kamal harus detail dulu apa saja tugas mereka yang mau menjalankan usaha, terus bagaimana cara kerjanya, bagaimana berkomunikasi dengan foundernya, Mas Kamal sebagai foundernya, bagaimana cara menjalin komunikasi, sejauh mana mereka bisa ngambil keputusan. Ini penting sekali, jangan sampai Mas Kamal sebagai pendiri, pemodal tidak menguasai ruang lingkup pekerjaan mereka. Nanti bisa berbalik, seolah-olah mereka yang punya usaha, bisa jadi Mas Kamal hanya jadi penonton, bisa jadi karena nggak ada aturan yang tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi namanya non-disclosure agreement, kayak kesepakatan, kayak perjanjian, kayak intinya bentuk kesepakatan yang memang dirembuk bersama-sama antar kedua belah pihak itu wajib dibuat terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan usaha. Ini sangat penting sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apakah Pak Umbul memiliki pengalaman seperti itu? Iya, jelas. Saya memiliki pengalaman seperti itu. Jadi saya ngecapnya nggak ngarang. Jadi namanya kegiatan, sekecil apapun bentuk kegiatan usahanya, yang namanya kesepakatan itu harus tercipta dulu sebelum dijalankan kegiatan usahanya. Tidak perlu tergesa-gesa, tapi terus progresnya dijalankan. Jangan juga hanya direncanakan. Kalau memang udah niat set, dikejar progresnya. Sampai di mana? Bertemu, berembuk. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan ataupun sebaliknya, hanya untung sebelah pihak aja. Sampai tercipta sebuah kesepakatan yang ideal antara kedua belah pihak. Tentunya menimbang seperti apa bentuk tugas dan tanggung jawabnya, misalnya komposisi pembagian usahanya bagaimana. Nah, itu sampai tercipta kesepakatan yang paling ideal baru boleh running usahanya menurut saya. Namun demikian itu tergantung dari perspektif Mas Kamal. Jika Mas Kamal ngerasa hal itu tidak mungkin terjadi, kalau menurut saya tetap mungkin terjadi walaupun dengan saudara kandung. Karena pokoknya sangat sensitif kalau udah ngomongin duit, apalagi sama saudara, sama orang lain, sama siapapun. Karena memang harus jelas di awal. Kalau ada komplain segala macam kan di kemudian hari, kita nggak berharap misalnya partner kerja kita tiba-tiba tidak seperti apa yang kita harapkan, tiba-tiba keluar dari jalurnya. Kan kita harus punya pegangan. Ya pegangannya ya dasar hukumnya adalah perjanjian, kesepakatan kerjasama tadi. Jadi tidak boleh ya Mas Kamal, menurut saya daripada menyesal di kemudian hari, lebih baik kita berisik di awal-awal, kemudian santai di kemudian hari, daripada kita segera tergesa-gesa, terburu-buru terus melakukan kerjasama bersama-sama bergerak, tapi kemudian terjadi kekacauan. Sama aja. Jadi lebih baik prepare di awal, ketika udah dirasa sesuai, kesepakatannya ideal, barulah melangkah. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.